Bhinneka berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka artinya berbeda, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Pencetus dari Bhinneka Tunggal Ika ini ialah Muhammad Yamin. Pada awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Buddha selama masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika diresmikan sebagai semboyan negara pada tanggal 17 Agustus 1950 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Terdapat beberapa hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan sila Pancasila. Yang pertama ialah sila ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat beberapa poin diantaranya: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga ialah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang keempat ialah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, yaitu menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat beberapa poin. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ialah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga ialah mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tanggung rasa tata selira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Terdapat 7 poin. Yang pertama, mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga ialah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan rasa persatuan, yaitu rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat 10 poin. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua ialah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima,
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikad yang baik dan rasa tanggung jawab, yaitu menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu secara moral. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 11 poin. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, yaitu di mana penempatannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, di mana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara.